Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua, orang tua kita semua, ayahanda dan ibunda kita semua, para ustadz, para ulama, para habaib, semoga kita diberi kesehatan dan barokah. Amin amin Allah. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua, untuk saudara-saudara, untuk ayahanda, untuk ibundaku sekalian yang lagi ngopi, lagi santai, lagi bercanda dengan keluarganya, yang lagi bekerja. Saya ucapkan selamat sore, selamat siang, dan selamat malam. Jadi alhamdulillah, semakin hari insya Allah banyak sekali perubahan yang saya rasakan di dalam kehidupan saya, alhamdulillah. Tapi masya Allahnya, banyak sekali orang-orang yang selalu menghujat saya dan menfitnah saya, yaitu dengan fitnah bahwasannya saya adalah orang bayaran yang dibayar oleh Mas Karyo. Di video kali ini bukan saya bermaksud untuk sok sombong, bukan bermaksud saya angkuh, namun saya ingin meluapkan apa yang saya rasakan. Kemarin saya buat video untuk Mas TIJ, yaitu masalah jawaban dari Mas TIJ mengenai video Mas TIJ. Karena jujur saya tidak senang dengan Mas TIJ. Jadi saya ingin bertanya kemarin, pertanyaannya adalah, benar atau tidak video dari Mas TIJ keseluruhannya? Soalnya Mas TIJ selalu nyalahkan video-video dari YouTubers yang lainnya. Jadi di video kali ini saya ingin menantang Mas TIJ, ya. Tapi dengan arti kata menantang, bukan berarti saya menantang itu mau ngajak perang ilmu gaib, tidak. Karena saya tidak mengerti masalah ilmu gaib seperti itu, dan saya tidak tahu, dan saya tidak memilikinya. Jadi kalau saya menantang ilmu gaib seperti itu, mungkin istilahnya konyol, ya kan. Karena jujur pasti saya kalah dengan Mas TIJ. Apalagi Mas TIJ, saya lihat di videonya, Mas TIJ itu melakukan perang gaib, yaitu secara jarak jauh. Tapi wallahu alam, kebenaran saya tidak tahu. Karena pada dasarnya, jika saya tidak merasakan langsung, saya tidak akan percaya. Soalnya, tapi ya jujur, mungkin saya percaya aja. Karena Mas TIJ itu kan selalu menganggap video-video orang lain itu sebagai settingan. Video-video orang lain itu sebagai settingan. Ya kemungkinan video Mas TIJ yang perang jarak jauh itu benar. Tapi wallahu alam, ya. Saya tidak bisa berburuk sangka, ya saya serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Intinya selagi itu positif, ada positifnya, ya kita lihat, ya kan. Intinya kita tidak menyalah-nyalahkan dan tidak menuduh seperti Mas TIJ. Jadi video kali ini saya ingin menantang Mas TIJ itu selalu menyalah-nyalahkan video orang lain, selalu menganggap settingan video orang lain. Semua ditantang sama Mas TIJ. Kang Ujang Bustami, Mas tantang. Kang Mas tantang kan? Gus Idris, Kang Mas TIJ tantang. Mas Karyo ditantang juga. Lalu ada lagi Ki Pralewu ditantang juga. Bahkan kalau dibilang hampir rata-rata semua itu ditantang. Sekarang ini logikanya, kita main logika. Soalnya Mas TIJ selalu menggunakan logika. Untuk para netizen sekalian, ini logika ya. Setiap Mas TIJ buat video kreasi dia sendiri, itu penontonnya sangat sedikit. Namun ketika Mas TIJ buat video, yaitu ngurusi orang lain, bilang-bilang settingan video orang lain, pasti penonton itu banyak. Dalam tanda kutip, berarti Mas TIJ mencari nafkah dari YouTube ini. Saya bilang bukan sepenuhnya, saya bilang mencari nafkah melalui YouTube ini. Yang YouTube ini maksudnya, Mas TIJ nyari nafkah dari YouTube ini menggunakan segala cara demi uang. Semua difitnah dan semua dianggap settingan. Selagi saya minta maaf kepada Mas TIJ, karena gini, saya tidak mau ngurusi orang sebelum orang itu ngurusi saya. Memang si Mas TIJ nggak langsung to the point ke akun saya, tidak. Karena mungkin kalau Mas TIJ melanggatin video saya ini, ya karena penonton Mas TIJ tidak akan naik dan duitnya pun nggak ada, ya kan, cuma sedikit. Makanya yang Mas TIJ sebutkan namanya itu adalah youtubers yang kayak subscribe itu banyak. Baru Mas TIJ respon, supaya apa? Penonton Mas TIJ juga ikut banyak. Jadi tantangan saya untuk Mas TIJ ya. Coba Mas TIJ buat satu video yang real itu seperti apa.
di akun Mas TIJ ya. Mas TIJ buat satu video saja, video yang real. Jadi supaya netizen itu tahu. Jadi pikiran netizen ini tidak selalu dikotori oleh Mas TIJ. Soalnya gara-gara Mas TIJ, semua para netizen itu dikotori pikirannya oleh Mas TIJ. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Gara-gara Mas TIJ, pikiran dari orang-orang tuh selalu ini settingan. Padahal kan sudah dibilang 80% itu hiburan dan 20% itu adalah real. Gara-gara Mas TIJ semua beranggap itu settingan. Bahkan yang semalam saya alami sendiri, yang saya rasakan sendiri, itu dibilang settingan sama Mas TIJ. Padahal yang ngerasakan tuh kan saya. Padahal lillahi ta'ala saya tidak menerima uang dari Mas Karyo sedikit pun. Lillahi ta'ala saya tidak menerima uang dari Mas Karyo sedikit pun. Dan lillahi ta'ala kemarin saya tidak ada gabung pada Bukan Senang Sejagat. Dan saya tidak santri daripada Bukan Senang Sejagat. Demi Allah, sudah lillahi ta'ala, wallahu a'lam. Saya berani bersumpah bahwasannya saya tidak menerima uang sepeser pun dari video semalam. Karena ini apa? Ini memang real. Saya tidak pernah sedikit pun, bahkan saya tidak pernah gabung. Saya bukan santri daripada Bukan Senang Sejagat. Karena saya memang orang awam, orang luar daripada Bukan Senang Sejagat. Jadi ini saya tantang Mas TIJ, coba buat satu video yang real itu seperti apa. Jadi para netizen tahu yang real itu seperti apa. Jadi Mas TIJ saya minta tolonglah jangan selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Bedakan mencari fakta dan mencari kesalahan. Kalau orang mencari fakta sudah mengetahui ya sudah. Beda dengan mencari kesalahan. Kalau mencari kesalahan, sedikit kesalahan saja pun pasti diungkit. Sedikit sebutir saja kesalahan pun pasti dinaikkan. Tapi kalau orang mencari fakta, kebenaran dinaikkan. Biarpun kesalahan sedikit yang ingin dinaikkan kesalahannya, namun fakta juga dinaikkan. Sedangkan Mas TIJ apa? Logika Mas TIJ tidak pernah membanggakan. Namun yang Mas TIJ sorot aja itu yang soal kesalahan-kesalahannya aja. Contohnya Kang Ujang Bostomi meruqyah, Mas TIJ tidak menaikkan. Gus Idris memasukkan Islam, tidak Mas TIJ naikkan di channel Mas TIJ. Misalnya dibilang, Masya Allah, Mas Gus Idris berhasil masukkan saudara kita yaitu masuk jadi muslim. Tidak ada. Yang Mas TIJ naikkan tuh kesalahan-kesalahannya saja. Mas Karyo kemarin waktu Mas TIJ minta bukti untuk masalah keilmuan, sudah dibuktikan. Namun apa? Mas TIJ tetap mencari kesalahannya, tidak menaikkan, ya. Jadi saya minta Mas TIJ tolong buatkan satu video yang real itu seperti apa. Jadi Mas TIJ supaya tidak mengotori pikiran para netizen, ya. Soalnya gara-gara Mas TIJ banyak sekali fitnah-fitnah yang hadir kepada saya, banyak yang ngechat dari WA, ya. Soalnya WA kan saya sebutkan di WA saya, banyak sekali yang menyebutkan seperti itu. Tapi video kali ini kalau misalnya Mas TIJ tidak menanggapi lagi ya sudah pasti Mas TIJ itu hanya mau menanggapi video yang subscriber banyak demi jam tayang Mas TIJ, supaya masih dapat banyak duit. Jadi pesan saya Mas TIJ, jangan pernah memakan bangkainya sendiri, ya. Jangan memakan bangkai temannya sendiri. Kita sama muslim harus saling tolong menolong. Mas TIJ pun tahu ilmu agama. Kalau saya masih awam, ya. Saya rasa Mas TIJ lebih tahu ilmu agama seperti apa. Jika mereka ada kesalahan ditegur. Kalau kemarin saya tidak tahu apa-apa, Mas TIJ orang berilmu. Bagaimana cara kita menegur sama muslim? Insya Allah, ya. Bukan seperti itu cara menegur sama muslim. Nah, sepertinya menurut saya Mas TIJ tidak bisa dijadikan sebagai panutan, karena selalu mengotori pikiran supaya selalu menfitnah orang. Jadi mohon maaf Mas TIJ sebelumnya, bukan bermaksud saya lancang kepada Mas TIJ. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena ini saya hanya meluapkan apa yang saya rasakan, karena banyak kali timbul fitnah. Saya di fitnah tidak masalah, karena ada salah satu ustadz itu bilang kepada saya, dia ketua BKM, ya. Dia bilang ada di Al-Quran surat apa, ya, saya lupa. Coba nanti bisa dicek di Google juga ada, dicek, ya. Jangan pernah kamu merasa beriman, kata Allah, sebelum kuuji imanmu, ya.
Jadi bunyinya itu intinya gitu, jangan pernah kamu merasa beriman, itu kata Allah. Ini di Al-Quran langsung dilihat nanti. Sebelum aku beri ujian yang bertubi-tubi kepadamu. Jadi kalau fitnah itu terus datang kepada saya, alhamdulillah, saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Mungkin ini ujian dari Allah. Namun yang saya takutkan, karena sama muslim kita harus saling tolong menolong. Bukan tolong dunia, bahkan akhirat harus kita tolong. Kita aja mau dapat pahala, masa kita memberi dosa kepada orang lain? Gara-gara mereka menfitnah saya, mereka akan mendapatkan dosa. Jadi saya minta kepada Mas TJ, tolong jangan kotori pikiran sahabat-sahabat kita, para ayahanda, ibunda kita. Jangan kotori pikiran mereka dengan fitnah. Jadi gara-gara video Mas TJ, mereka selalu memfitnah orang-orang lain. Bahkan yang fitnah mereka tunjukkan, yang mereka anggap itu settingan, itu belum tentu benar semua. Karena yang saya rasakan, video saya ini, saya benar-benar real, dibilang juga settingan. Jadi kepada Mas TJ, saya minta tolong, saya tantang Mas TJ buat satu video yang benar-benar real menurut Mas TJ. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi orang lain. Jadi mereka bisa membedakan mana yang real, mana yang tidak. Menurut saya Mas TJ orang paling benar. Ya, dari video-video Mas TJ menurut saya orang paling benar, mungkin ya. Tapi Masya Allah, wallahu a'lam, apa tujuan Mas TJ? Intinya para sahabat sekalian, para saudaraku, ayahanda dan ibundaku, kita cari posisi positifnya saja, jangan kita cari negatifnya. Jadi Mas TJ adalah orang yang baik, jadi kita ambil positifnya, hilangkan keburukannya. Jadi sifat positif dari Mas TJ kita ambil, sifat buruk dari Mas TJ kita buang. Karena apa? Bukan merasa saya sok paling benar, tidak. Namanya kita manusia, punya sisi baik dan sisi buruk. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Karena pada dasarnya semua ini adalah manusia, kecuali malaikat yang tidak pernah salah. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Mas TJ. Jangan lupa videonya ya, tolong ya dibuat video yang menurut Mas TJ adalah video yang real. Jadi mohon maaf karena saya yang ngomongnya adalah anak bau kencur, tidak tahu apa-apa. Karena pada dasarnya undur ila mangkola wala tandur ila mangkola. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.